Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait penugasan 2 LMS, yaitu tentang judul literasi digital di era informasi digital. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Dr. Ayatullah selaku dosen pengampu dari mata kuliah Raya Pemrograman. Boleh next slide? Oke, yang kedua, kami izin memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ainur Rahman, lalu ada rekan saya Ahmad Bintang Al-Fajri, lalu ada Anis Syafatin, Fadil Ahmad Rafiki, dan Putri Anggun. Boleh next slide? Baik, untuk berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Adin untuk kesempatannya. Untuk materi ini akan terdiri dari dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, uraikanlah bagaimana implementasi dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada data raya. Boleh di next slide? Baik, untuk menjawab pertanyaan pertama, kami akan menguraikan bagaimana dampak positif literasi digital. Dampak positif dari literasi digital yaitu yang pertama adalah akses informasi yang luas. Salah satu keuntungan terbesar dari literasi digital adalah kemudahan untuk mengakses beragam informasi dari seluruh penjuru dunia. Hanya dengan menggunakan internet, penggunaannya dapat mempelajari hal-hal baru dari sumber yang terpercaya, tetap up to date dengan berita terbaru, dan belajar keterampilan baru secara mandiri. Ini sangat bermanfaat dalam bidang pendidikan, di mana siswa dan mahasiswa dapat memanfaatkan platform pendidikan pembelajaran daring untuk memperdalam pemahaman mereka tentang berbagai mata pelajaran. Yang kedua, meningkatnya kreativitas dan inovasi. Kemampuan dalam mengolah informasi secara digital mendorong individu untuk lebih kreatif dalam menciptakan konten atau menemukan solusi yang inovatif. Banyak orang kini memanfaatkan media sosial, blog, atau platform video untuk membagikan ide dan kreativitas mereka. Literasi digital juga membuka akses kepada beragam aplikasi desain, alat pengedit video, dan teknologi lainnya yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga, kemudahan komunikasi dan kolaborasi. Dari ketiga ini, kemajuan teknologi digital telah mempercepat serta mempermudah komunikasi antara individu dan kelompok. Dengan adanya media sosial, email, dan aplikasi pesan instan, kita dapat terhubung dengan siapa saja dari belahan dunia manapun dalam waktu yang singkat. Literasi digital juga menciptakan peluang untuk berkolaborasi dalam proyek jarak jauh, baik di bidang pendidikan, bisnis, maupun sosial. Ini menjadikan kerja tim lebih efisien dan produktif meskipun dilakukan secara daring. Boleh di next slide? Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan mengenai dampak positif literasi digital. Nah, yang keempat itu ada meningkatkan peluang ekonomi. Dengan memahami literasi digital dengan baik, individu dapat memanfaatkan internet untuk meningkatkan perekonomian mereka. Banyak orang berhasil menjalankan bisnis online melalui e-commerce atau memasukkan produk mereka di platform digital. Selain itu, perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk pekerjaan baru seperti freelance, content creator, dan pekerja jarak jauh yang tidak terikat oleh lokasi fisik. Nah, ini memberikan keuntungan bagi mereka yang menginginkan pekerjaan yang fleksibel dan mandiri. Nah, berikutnya ada yang kelima, yaitu meningkatkan kesadaran sosial. Internet memberikan akses kepada beragam informasi mengenai isu-isu sosial yang sedang berkembang di dunia. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat memahami isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan kampanye kesehatan. Selain itu, media digital juga memungkinkan individu untuk bergabung dalam gerakan sosial, seperti penggalangan dana untuk amal atau menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi komunitas. Boleh next slide. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari literasi digital. Nah, yang pertama itu ada penyebaran hoaks. Salah satu ancaman terbesar dalam dunia digital adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks. Kurangnya kemampuan untuk membedakan informasi yang terpercaya membuat orang mudah terpengaruh dan menyebarluaskan berita yang belum tahu benarnya. Hoaks dapat menyebabkan kepanikan, kebingungan, bahkan konflik sosial jika tidak ditangani dengan bijak. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna internet untuk selalu memverifikasi sumber informasi sebelum mempercayai atau menyebarkan kepada orang lain. Berikutnya ada cyberbullying. Dunia digital juga menjadi tempat bagi berbagai bentuk perundungan atau pelecehan yang dikenal sebagai cyberbullying. Bentuknya biasa berupa komentar negatif, penghinaan, atau ancaman yang terjadi di media sosial. Cyberbullying
dapat berdampak buruk pada kesehatan mental korban, seperti menyebabkan stres, depresi, bahkan keinginan untuk menarik diri dari interaksi sosial. Oleh karena itu, penggunaan internet perlu berhati-hati dalam berinteraksi dan menggunakan media sosial dengan etika yang baik. Dan yang terakhir ada dan berikutnya ada adiksi digital. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan adiksi digital, mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial, serta kesehatan mental individu. Penggunaan internet yang sering berlebihan, terutama melalui media sosial dan permainan daring, dapat menimbulkan masalah kecanduan. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi dunia maya tanpa menyadari dampak negatifnya terhadap produktivitas dan interaksi sosial mereka. Kecanduan digital ini juga dapat mengganggu pola tidur, mengurangi interaksi di dunia nyata, serta berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatur waktu penggunaan internet dengan bijak. Boleh di next slide? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu masuk ke pertanyaan kedua, yaitu permasalahan penelitian yang kelompok kami pecahkan sesuai dengan minat atau bidang yang kami inginkan. Boleh next slide? Oke, di sini kita memiliki 3 poin dalam pengembangan teknologi. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan atau kebutuhan. Poin pertama yaitu kita harus menentukan isu utama yang ingin diselesaikan atau aspek yang dapat ditingkatkan melalui teknologi. Misalnya penyebaran hoaks dan juga informasi palsu yang masih menjadi tantangan dalam literasi digital. Lalu kita juga harus memahami dampak dari permasalahan tersebut dan juga bagaimana sih teknologi bisa berperan dalam mengatasinya. Lalu di sini masuk ke poin kedua setelah kita mengidentifikasi, yaitu kita harus menganalisis teknologi yang sudah ada. Gimana sih caranya? Yaitu kita dengan cara mempelajari teknologi yang saat ini kita gunakan untuk menangani masalah tersebut. Lalu kita juga harus identifikasi keterbatasan dan juga kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Contohnya, AI fact-checking sudah ada tetapi belum terintegrasi sepenuhnya dalam platform media sosial, sehingga belum mampu secara efektif menyaring berita palsu secara real-time. Lalu poin yang ketiga, setelah kita identifikasi dan juga analisis, kita juga harus mengembangkan konsep inovatif. Di sini terdapat 4 poin, yaitu kita harus modifikasi atau gabungkan teknologi yang ada untuk mencapai atau untuk menciptakan solusi yang lebih efektif. Di sini terdapat beberapa ide yang dapat kita kembangkan. Yang pertama, asisten AI di media sosial yang secara otomatis memberi label pada berita berdasarkan keakuratan sumber. Lalu yang kedua, kita juga bisa ekstensi browser pintar yang memberikan peringatan jika pengguna mengakses informasi dari sumber yang meragukan. Lalu kita juga bisa pastikan solusi yang dikembangkan dapat diterapkan secara praktis dan juga berdampak positif bagi masyarakat luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin yang keempat setelah melakukan 3 cara tersebut yaitu uji kelayakan dan implementasi. Dalam uji kelayakan dan implementasi terdapat 3 poin. Pertama, rancang prototipe untuk menguji konsep dalam skala kecil sebelum diterapkan secara luas. Yang kedua, lakukan uji coba dengan sekelompok pengguna untuk mengukur efektivitas dan potensi pengembangannya lebih lanjut. Dan yang ketiga, kumpulkan umpan balik dan data dari pengguna untuk mengevaluasi kelebihan serta aspek yang masih perlu disempurnakan. Dan poin yang terakhir, yang kelima, itu ada evaluasi dan penyempurnaan. Dalam evaluasi dan penyempurnaan terdapat 3 poin, yaitu analisis hasil uji coba dan lakukan perbaikan berdasarkan temuan yang diperoleh. Yang kedua, optimalkan fitur dan fungsionalitas agar solusi yang dikembangkan lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, setelah melalui tahap penyempurnaan, susun strategi untuk implementasi yang lebih luas, sehingga teknologi yang dikembangkan dapat memberikan manfaat secara maksimal. Dengan adanya pendekatan ini, konsep pemanfaatan teknologi tidak hanya lebih terarah, tapi juga memiliki dampak nyata dalam meningkatkan literasi digital. Terakhir ada kesimpulan. Literasi digital memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, baik secara positif maupun negatif. Dari posisi dari sisi positif, literasi digital membuka akses informasi yang luas, mendorong kreativitas dan inovasi, mempermudah komunikasi serta kolaborasi, meningkatkan peluang ekonomi,
serta menumbuhkan kesadaran sosial. Semua manfaat ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup individu maupun secara masyarakat secara keseluruhan. Namun, di sisi lain, literasi digital juga membawa tantangan seperti penyebaran hoax dan informasi palsu, cyberbullying, serta ketergantungan terhadap teknologi yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan konsep pemanfaatan teknologi yang ada agar dapat mengatasi berbagai tantangan tersebut. Melalui pendekatan yang sistematis seperti identifikasi permasalahan, analisis teknologi yang sudah ada, pengembangan konsep inovatif, uji kelayakan serta evaluasi dan penyempurnaan, pemanfaatan teknologi dalam literasi digital dapat lebih optimal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi juga dapat memanfaatkan kemajuan digital secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Baik, berikut merupakan referensi yang kami ambil terdiri dari beberapa jurnal, artikel, maupun website. Boleh next slide? Terima kasih dan karena kami sudah berada di penghujung presentasi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat. Kami tutup dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.